Selanjutnya memahami tafsir surat Al-Hajj ayat 87 tentang fungsi pendidikan yang artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutlah agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menemani kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat, dan berpeganglah kamu kepada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, di sini saya menjelaskan tafsirnya. Berjuanglah dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan mengharap keridhoannya itu sampai kita dapat mengalahkan musuh dan hawa nafsu. Sebab Allah memang mendekatkan kita kepadanya dan memilih kita untuk menjadi pembela agamanya, serta menjadikan kita sebagai umat pertengahan dan tidak pernah menentukan ketetapan hukum yang memberatkan kita hingga tidak mampu kita laksanakan. Sebaliknya, justru memberikan kemudahan pada beberapa hal yang tampak berat oleh kita dengan memperlakukan beberapa keringanan. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kepada agama ini, agama Islam ya. Agama yang dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya sama dengan agama Ibrahim. Nah, maka dari itu jadilah orang yang benar berserah diri seperti sebutan yang telah diberikan Allah, agar kelak Rasulullah SAW bersaksi bahwa ia telah menyampaikan pesan Tuhan kepada kita dan kita pun melaksanakan pesan-pesan itu, lalu kita akan bahagia juga, agar kita menjadi saksi atas umat-umat terdahulu tentang ajaran Al-Quran bahwa Rasul-Rasul mereka telah menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kita semua. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 16 yang artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Tafsir di atas menerangkan bahwa dengan kitab itu Allah menunjuki, kitab itu di sini artian Al-Quran, menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya. Jadi dengan Al-Quran Allah menunjukkan kepada orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Keridoannya itu adalah ridhonya Allah. Dan dengan kitab itu pula itu Al-Quran, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Maksud dari mengeluarkan orang-orang itu, jadi membenarkan mereka dari jalan yang sesat dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus, dan membenarkan mereka kepada jalan yang lurus. Nah, tafsir di atas pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Dan Allah telah memberi petunjuk dengan kitab yang nyata ini kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan-jalan keamanan dan keselamatan, dan mengeluarkan mereka dengan izinnya dari kegelapan kekafiran menuju cahaya keimanan, dan memberikan taufik bagi mereka yang menuju agamanya yang lurus. Selanjutnya surat An-Nur ayat 52 yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berserah diri kepada hukum Allah dan Rasulnya, takut kepada akibat maksiat, dan
bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan dengan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, tafsir surat An-Nur ayat 52, makna yang dimaksud ialah taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh keduanya ini Allah dan Rasul, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh keduanya. Jadi mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarangnya ya. Dan takut kepada Allah atas dosa-dosa yang telah lalu, serta bertakwa kepada Allah dalam menghadapi masa depan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 52 juga, faulaika humul faizun, yang artinya maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ya, ini orang-orang yang berhasil meraih semua kebaikan dan selamat dari semua keburukan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Jikalau ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.